You wanted to know who I am? You'll see! Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Thor Ragnarok yang dirilis pada tahun 2017, disutradari oleh Taika Waititi dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Tom Hiddleston sebagai Loki, Kate Blanchett sebagai Hela, Idris Elba sebagai Heimdall, Tessa Thompson sebagai Valkyrie, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-19 dari Marvel Cinematic Universe, di mana yang ke-18-nya adalah Black Panther. Untuk yang belum nonton aljuta film Black Panther, silahkan nonton terlebih dahulu aljutanya. Link ada di pojok kanan atas video. Oke, film ini mengisahkan Thor yang harus berjuang untuk mencegah kakaknya yang sangat kuat dan ingin menghancurkan peradaban Asgardian. Berhasilkah Thor mencegah kehancuran Asgardian? Daripada tidak penasaran, mari kita simpak aljutanya. It's not possible. Beberapa tahun gak tahu kemudian, setelah peristiwa Avengers Age of Ultron, Thor pergi untuk mencari Infinity Stone ke antar galaksi. Namun ia malah tertangkap oleh salah satu musuh Asgard, yaitu Surtur, iblis api. Surtur mengatakan tentang takdirnya, yaitu Ragnarok. Ragnarok sendiri adalah pertempuran yang akan menghancurkan Asgardian, dan Surturlah tokoh penting yang akan menghancurkan Asgard. Surtur menjelaskan bahwa ia cuma butuh api abadi yang ada di Asgard untuk berubah menjadi raksasa, lalu menghancurkan Asgard. Tentunya, Thor tak tinggal diam. Ia memanggil Mjolnirnya, kemudian memulai pertarungan dengan Surtur. Dengan tempilingan maut dari Mjolnir, Thor akhirnya berhasil mengalahkan Surtur dan mengambil tanduknya. Thor langsung memerintahkan Heimdall untuk membukakan Bifrost. Namun ternyata Heimdall tak ada dan sekarang digantikan oleh Skrull. Thor mulai panik ketika ayam peliharaan Surtur muncul. Ayam tersebut langsung mengejar Thor. Untungnya, Skrull membuka Bifrost tepat sebelum Thor dimakan oleh ayam yang pada akhirnya kepala ayam tersebut terpotong. Thor menanyakan keberadaan Heimdall. Skrull menjawabnya bahwa Heimdall telah dilengsarkan oleh Odin. Merasa ada yang tak beres, Thor menuju ke istana untuk menemui Odin. Sesampainya di istana, Thor melihat Odin yang sedang mengadakan drama pertunjukan tentang perjuangan Loki melawan Dark Elf di film Thor The Dark World. Setelah pertunjukan selesai, Thor langsung menghampiri Odin dan ia sudah tahu bahwa yang dihadapannya bukanlah Odin yang asli, melainkan Loki. Untuk membuktikannya, Thor melempar Mjolnirnya, kemudian mengarahkan tangannya ke belakang kepala Loki. Dan Loki pun berubah menjadi wujud aslinya. Semua warga Asgard langsung terkejut karena setelah peristiwa Thor The Dark World, ternyata Loki yang menyamar sebagai Odin. Lalu di mana Odin yang asli? Loki pun memberitahu keberadaan Odin dengan membawa Thor ke bumi dan berakhir di panti jompo, yang sekarang bangunannya sedang direhab. Loki memberitahu Thor bahwa ia membuang Odin ke sini, namun sekarang Odin tak ada dan hilang. Saat itu juga, sebuah portal muncul dari bawah dan membawa Loki masuk ke dalamnya. Setelah Loki hilang, Thor menemukan kertas beralamat. Ia pun langsung menuju ke alamat tersebut yang ternyata kuil Sankum, New York. Setelah memasuki kuil, Thor disambut oleh Dr. Strange. Alasan Strange memanggil Thor ke sini karena Thor berasal dari dunia luar. Strange membicarakan ancaman-ancaman yang akan menghancurkan bumi sambil memamerkan keahliannya di hadapan Thor. Thor kemudian menjelaskan maksudnya yang kesini karena sedang mencari ayahnya. Jika sudah bertemu ayahnya nanti, ia akan kembali ke Asgard. Strange pun membantu Thor menemukan ayahnya dengan mengambil sehelai rambut Thor, kemudian membuatkan portal yang mengarah ke Norwegia. Di sanalah Odin sedang menunggu.
Strange kemudian mengembalikan Loki. Setelah itu, Loki dan Thor memasuki portal. Mereka berdua melihat Odin yang sedang mengelamun di tepi jurang. Look at this place. It's beautiful. Di hadapan kedua anaknya, Odin mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah Thor dan Loki tahu, yaitu tentang anak sulungnya bernama Hela Odinsdottir, Dewi Kematian yang dikurung ribuan tahun oleh Odin, karena dulu Hela pernah ingin melengsarkan Odin. Hela kini telah bebas dan akan menjadi awal Ragnarok. Ia akan kembali ke Asgard dan kekuatannya akan jauh lebih kuat karena kekuatan Hela berasal dari Asgard. Setelah itu, Odin mengatakan bahwa ajalnya sebentar lagi akan tiba. Kemudian Odin mengungkapkan rasa cintanya ke Thor dan Loki, hingga akhirnya Odin meninggal. Gak lama setelah Odin wafat, Hela datang melalui portal. Kemudian ia langsung menyuruh kedua adiknya untuk bertekuk lutut. Thor langsung berubah, kemudian melemparkan Mjolnirnya ke arah Hela. Namun Hela dengan mudahnya menahan Mjolnir. Setelah itu, Hela menghancurkan Mjolnirnya. Hal tersebut membuat Thor pucat karena tak mempunyai senjata lagi. Di saat Thor akan menyerang Hela, Loki membuka Bifrost untuk kembali ke Asgard. Namun tanpa mereka tidak sadari, Hela mengikutinya, kemudian mengeluarkan Thor dan Loki dari Bifrost. Hela kini sampai di Asgard, kemudian mulai membunuh penjaga Bifrost, kecuali Skrull yang takut melihat Hela dan memutuskan untuk menjadi sekutunya. How would you like it, Joe? Thor kini terlempar ke planet Sakaar. Ia bingung dengan keadaan di sekitarnya yang penuh dengan sampah dari dunia luar dan datang dari beberapa lubang di atas awan. Gak lama kemudian, para pemulung Sakaar muncul lalu menyerang Thor. Di saat itu juga, sebuah pesawat datang. Kemudian muncullah wanita bernama Brunhilde dalam keadaan teler. Hilde langsung membunuh semua pemulung di hadapannya. Setelah itu, menempelkan pemicu kejut listrik di leher Thor. Hilde menyeret Thor ke pesawat, kemudian ia akan membawa Thor ke hadapan Grandmaster, pemimpin di kota Sakaar serta tuan rumah kontes gladiator. You don't know who I am. Sementara di Asgard, Hela sedang memperkenalkan dirinya di hadapan prajurit Asgard. Ia mengaku sebagai pewaris Odin, namun para prajurit tak mengenalnya dan malah menantang Hela. Akhirnya, Hela pun turun tangan lalu membabat habis para prajurit. Heimdall yang sebelumnya nggak kelihatan kini muncul dengan merembet-merembet di bebatuan. Kemudian Heimdall diam-diam mengambil pedang pembuka Bifrost tanpa Hela ketahui. Sakaar. Thor kini dihadapkan kepada Grandmaster dan ternyata Hilde menjual Thor ke Grandmaster untuk dijadikan petarung di gladiator nanti. Di sini Thor mengungkapkan bahwa dirinya dewa petir. Namun semua orang di hadapan Thor tak menghiraukannya. Saat itu juga Thor melihat Loki yang ternyata sudah berada di sini dari tadi. Loki mengungkapkan bahwa ia kenal dengan Grandmaster. Dan untuk tak masuk ke permasalahan Thor, Loki mengaku di hadapan Grandmaster bahwa ia tak kenal dengan Thor. Setelah itu, GM membuat kesepakatan jika Thor memenangkan gladiator malam ini, maka Thor boleh dibebaskan dan keluar dari Sakaar. Thor pun setuju, kemudian dimasukkan ke dalam ruang tunggu petarung. Di sini Thor bertemu dengan petarung Korg, ras alien batu dan temannya Meg. Just a little rock, paper, scissors joke for you. Does no one remember me? Di sisi lain, Hela memasuki ruang tahta Odin. Ia langsung membongkar mural di atasnya. Dan terlihat lukisan terdahulu yang menggambarkan Hela dan Odin berjuang membangun Asgard. Namun karena Hela haus kekuasaan, Odin memilih untuk memenjarakan Hela. Setelah itu, Hela membawa Skrull ke ruang Vault Odin dan mengatakan kalau barang-barang di sini kebanyakan lemah, termasuk sarung tangan Infinity yang palsu.
Namun tidak dengan api abadi. Hela mengambil seraup api abadi, kemudian membobol lantai bawah. Hela masuk ke dalamnya, setelah itu menghidupkan prajurit pengikutnya serta lenggarangan raksasa. I've missed you all. Guys, can you clean up the weapons once you finish? Kontes gladiator akan dimulai. Thor kini mempersiapkan perlengkapannya. Di saat Thor mempersiapkan segala hal, ia melihat Hilde serta tato di tangannya, di mana tato tersebut melambangkan Valkyrie, Asgardian, prajurit elit wanita Asgard milik Odin. Thor langsung meminta bantuan kepada Hilde, namun Hilde menghiraukannya. Odin's beard, you shall not cut my hair. Kontes telah dimulai. Thor mulai memasuki lapangan gladiator dan ditonton oleh rakyat Sakar, di mana rakyat Sakar ini mengidolakan petarung bertahan milik Grandmaster yang akan melawan Thor. Dan ternyata petarung tersebut adalah Hulk. Thor pun langsung senang karena ia bertemu Bruce Banner. Sebelumnya saya sudah jelaskan di ending film Avengers Age of Ultron bahwa Hulk memutuskan untuk pergi menjauhi bumi karena ia tak ingin merusak lagi. Dan sekarang Hulk malah nyasar ke sini. Thor mencoba untuk mengingatkan Hulk, namun Hulk malah menyerang Thor yang pada akhirnya Thor pun terpaksa melawan Hulk. Thor yang tak mempunyai Mjolnir berhasil dikalahkan oleh Hulk. Ia dipukuli sampai tak berdaya. Namun saat itu juga tiba-tiba Thor mengeluarkan petir dari dalam tubuhnya. Dan inilah kekuatan Thor sesungguhnya. Di mana di film Age of Ultron, Thor dibantu Eric mencari maksud mimpi Thor dengan berendam di kolam. Dan disitulah Thor mengeluarkan petir secara tak sengaja. Di saat Thor akan mengajar Hulk kembali, GM melakukan kecurangan dengan menekan pemicu kejut listrik. Hal tersebut membuat Thor pingsan, kemudian dilanjut dengan di smackdown oleh Hulk. Di Asgard, Hela sekarang memimpin kerajaan. Karena Skrull termasuk pengikutnya, ia menjadikan Skrull sebagai Algojo. Namun di sini sebenarnya Skrull tak rela Asgard di tangan Hela. Akan tetapi Skrull takut mati, maka dari itu Skrull nurut-nurut saja dengan Hela. Hela menuju ke Bifrost dan baru mengetahui bahwa pedang Bifrost telah dicuri. Hela pun mengutus prajuritnya untuk mencari pedang tersebut. Round them up. Di hutan Asgard, Heimdall mencegat para pemuda yang sedang dikejar oleh prajurit Hela. Heimdall langsung membunuh prajurit tersebut. Setelah itu, Heimdall membawa para pemuda ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut sebagai tempat persembunyian rakyat Asgard. Thor kini tersadar di ruangan mewah bersama Hulk. Kemudian Thor menanyakan bagaimana Hulk bisa sampai sini. Hulk menjawabnya dengan menaiki Quinjet dan terjatuh ke Sakar. Quinjet tersebut sekarang berada di bawah dengan kondisi lumayan rusak. Kemudian Thor mengajak Hulk untuk pergi ke Asgard menaiki Quinjet untuk menghentikan Ragnarok. Setelah itu Hulk akan dibawa kembali ke bumi. Namun Hulk menolaknya karena ia berpikir bahwa penduduk bumi membenci Hulk. Di saat Hulk pergi untuk latihan, Thor menggunakan telepatinya untuk menghubungi Heimdall. Heimdall menjawabnya dengan memberi gambaran Asgard sekarang. Dan ia sangat membutuhkan bantuan Thor. Setelah Hulk kembali, Thor berusaha membujuk Hulk untuk berteman. Dan akhirnya Hulk pun mau setelah diiming-imingi bahwa bumi tak membenci Hulk. Gak lama kemudian Brunhilde datang. Thor langsung mengatakan kebenaran Asgard yang sekarang dipegang Hela, serta memberitahu kematian Odin. Thor kemudian berencana untuk membuat tim bersama Hilde dan Hulk untuk mengalahkan Hela. Namun Hilde mengatakan usahanya bakal sia-sia karena dulu ia pernah melawan Hela yang sangat kuat.
semua Valkyrie mati kecuali Hilde, satu-satunya Valkyrie yang selamat. Thor pun membiarkan Hilde tak ikut melawan Hela, karena ternyata Thor diam-diam sudah mendapatkan remote pemicu kejut di leher Thor. Tak mau menunggu lama, Thor langsung melompat ke arah jendela, kemudian memasuki Quinjet. Thor berhasil menyalakan mesinnya. Setelah itu Hulk datang dan tak sengaja merusak sebagian Quinjet. Thor langsung memutar pesan video dari Natasha kepada Banner. Hal tersebut membuat Hulk ingat lalu berubah menjadi Banner. Setelah Banner sadar, Thor mengatakan bahwa Banner pergi dari Sokovia selama 2 tahun. Disinilah Banner mengetahui kalau dirinya bertahan menjadi Hulk selama 2 tahun. Karena Hulk kabur dari ruangannya, GM marah. Ia menyuruh Loki dan Hilde untuk menemukan Hulk serta Thor. Di saat mereka akan mencari Hulk dan Thor, Loki menyalahkan Hilde karena membiarkan Thor melarikan diri. Hilde pun mengelak dan terjadi pertarungan. Sementara Thor dan Banner masih bingung bagaimana caranya keluar dari Sakar, sedangkan Quinjet telah rusak. Kemudian mereka mencari jalan melewati kerumunan orang, membuat Banner terpisah. Banner kembali ditemukan bersama Hilde yang sekarang akan membantu Thor keluar dari Sakar. Mereka bertiga membentuk tim yang dinamakan Revenger. Kemudian Hilde menunjukkan Loki yang berhasil dikalahkan. Di sini Loki menawarkan bantuan untuk menuju ke akses pangkalan pesawat. Thor pun menerimanya. Hilde ditugaskan untuk membebaskan para petarung termasuk Korg dan Mike. Hello. Sementara Loki dan Thor bersatu menuju ke pangkalan pesawat. Sesampainya di pangkalan, Loki menipeng Thor. Namun, Thor yang tahu sifat adiknya sudah memasang pemicu kejut lebih dulu dan berhasil melumpuhkan Loki. Thor langsung menaiki pesawat berwarna hijau, kemudian pergi dari pangkalan sambil dikejar pasukan GM. Hilde dan Banner datang menyusul Thor. Kemudian mereka memulai tembak-tembakan melawan pasukan GM. Setelah berhasil mengalahkan pasukan GM, mereka memasuki lubang pembuangan. Sementara Loki diselamatkan oleh Korg dan para petarung. Loki menawarkan dirinya menjadi pemimpin dan berencana untuk membawa pesawat paling besar ke Asgard. Why, thank you. Thor, Hilde, dan Banner secara tiba-tiba sampai di Asgard. Hilde mendeteksi kalau para warga Asgard diungsikan ke benteng atas gunung. Ia juga mendeteksi Hela yang sedang menuju ke benteng. Thor kemudian memutuskan pergi ke istana untuk memancing Hela menemuinya. Sementara Heimdall yang mengetahui Hela akan ke sini langsung membawa para warga Asgard ke Bifrost. Di saat Hela membuka bentengnya, ia terkejut karena sudah tak ada warga di dalam benteng. Hela pun memutuskan untuk kembali ke istana dan menyuruh prajuritnya menjegat warga Asgard di Bifrost. Kini Hela bertemu dengan Thor, dan karena durasi video ini sudah banyak, Thor pun memutuskan untuk memulai pertarungan dengan Hela. Heimdall dan para warga dikepung oleh Lenggarangan serta Skurge bersama pasukannya. Di saat itu juga, Banner memutuskan untuk membantu. Ia langsung terjun dari pesawat, namun bukannya menjadi Hulk, Banner malah pingsan. Di saat Lenggarangan akan menyerang para warga, Banner berhasil berubah menjadi Hulk dan langsung melawan Lenggarangan.
pasukan Scourge mulai menyerang warga. Dan saat itu juga Hulk datang, kemudian disusul dengan Loki yang membawa pesawat besar. Ia langsung menyuruh para warga untuk masuk ke dalam pesawat. Setelah itu, Loki ikut dalam pertempuran. Sementara Thor kalah dengan Hela. Hela berhasil melukai mata kanan Thor. Di saat Thor akan dibunuh, Thor mendapatkan wasiat dari Odin. Even when you had two eyes. Di hadapan Odin, Thor mengatakan bahwa ia kalah dengan Hela karena tak mempunyai kekuatan serta Mjolnir. Namun Odin menjawabnya bahwa Mjolnir bukanlah sumber kekuatan. Odin juga memberitahu Thor bahwa Asgard bukanlah tempat melainkan warganya. Setelah itu Odin mengatakan bahwa kau lebih kuat dari saya. Thor pun bangkit dengan meyakinkan diri bahwa dirinya adalah dewa petir. Seketika itu juga petir menyambar, membuat Hela terpental. Thor menuju ke jembatan Bifrost dan mulai mengajar pasukan Hela. Hulk masih berurusan dengan lenggarangan. Ia berhasil mengalahkannya dengan menjatuhkan lenggarangan ke air terjun. Setelah semua prajurit dikalahkan, Thor, Loki, dan Hela bersiap untuk menghadapi Hela. Di sini Thor menyuruh Loki untuk membangkitkan Surtur dengan api abadi, di mana Thor ini membiarkan Asgard hancur. Jika Asgard hancur, Hela pasti melemah karena kekuatannya berada di Asgard. Loki pun langsung menuju ke Vault Odin untuk membangkitkan Surtur. Sementara Thor dan yang lainnya bertarung melawan Hela. Loki memasuki Vault Odin. Sebelum membangkitkan Surtur, Loki tergoda dengan Tesseract dan ia mengambil Tesseract tersebut. Hela membuat jalan ke pesawat untuk prajuritnya yang muncul dari laut. Sedangkan Scourge yang diam-diam masuk ke dalam pesawat memutuskan untuk melindungi warga Asgard dengan menyerang para prajurit Hela menggunakan M16 yang didapat dari bumi. Setelah itu, Scourge menantang Hela, namun sayangnya Hela dengan mudah membunuhnya. Di saat itu juga, Loki berhasil membangkitkan Surtur. Hela nampak panik dengan kemunculan Surtur yang dengan singkat menghancurkan Asgard. Saat itu juga, Hulk kembali ke jembatan, kemudian langsung menyerang Surtur. Tentunya, Thor melarang Hulk karena Surtur bukanlah tandingannya. Hela masih tak terima. Ia memutuskan untuk melawan Surtur, namun Surtur dengan mudahnya menghancurkan Hela menggunakan pedangnya. Thor bersama warga Asgard melihat kehancuran tempat tinggalnya dari dalam pesawat. Setelah itu, Thor menggunakan ban dalam motor untuk menutupi matanya. Kemudian kembali ke hadapan para warga. Thor kini mengambil alih tahta Asgard dan memutuskan untuk membawa warganya ke Indonesia. Mungkin Asgard akan pindah ke desa kalian. Di adegan pasca kredit, Loki mengkhawatirkan dirinya apakah penduduk bumi akan menerima Loki yang pernah menghancurkan sebagian kota New York. Di saat itu juga, Thor dan Loki melihat pesawat Centauri Thanos. Sudah jelas tujuan Thanos ke sini yaitu untuk mengambil Tesseract curian Loki. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alcuta film Thor Ragnarok. Semoga kalian terhibur dengan alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not possible.